Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kita kembali akan dengarkan firman Tuhan. Saya akan sampaikan lanjutan dari apa yang sudah kita bicarakan di minggu yang lalu dengan satu tema, yaitu prioritas hidup yang diberkati Tuhan. Baik, kita akan kembali membaca apa yang sudah kita baca di dalam Kolose pasal 1 ayat 18. Firman Allah di dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-18. Demikian bunyinya, ialah kepala tubuh yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Siapakah yang dimaksud dengan ialah? Tentu kalau kita lihat dari judul perikopnya saja ada keutamaan Kristus, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus sebagai kepala tubuh, sebagai kepala jemaat, sebagai kepala kita. Dan dia yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, menyatakan kemuliaan Allah di dalam kehidupannya. Karena itu Yesus Kristus juga adalah yang lebih utama dalam segala sesuatu. Itulah yang Tuhan kehendaki. Dan Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat Kolose agar ia melakukannya demikian. Nah, prioritas hidup yang diberkati yang seperti apa sih yang Tuhan kehendaki? Kita sudah bicarakan di bagian pertama minggu lalu, yaitu yang pertama mengutamakan Tuhan, tentunya sebagaimana ayat yang sudah kita baca. Seperti di dalam hukum yang Tuhan sampaikan dari rangkuman seluruh hukum Taurat, yaitu yang terutama dan yang pertama, yaitu mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan. Jika kita mengasihi Tuhan dengan seluruh yang kita punya ada, maka berarti kita mengutamakan Tuhan. Dan firman Allah juga berkata, siapa yang mencari Allah, mencari kerajaannya lebih utama, maka segala apa yang menjadi kebutuhan kehidupannya, baik hari lepas hari maupun juga ke depan masa depannya, akan ditambahkan segala berkat Tuhan bagi kita. Nah, Kejadian 1 ayat 1 pun mengawali kitab itu dengan pada mulanya Allah. Segala sesuatu yang dalam kehidupan praktek kehidupan sehari-hari menjadi bagian yang kita utamakan, maka sebenarnya dia menjadi Tuhan kita. Karena itu kita mengoreksi diri dalam praktek hidup. Siapa yang paling kita utamakan pertama kali? Siapa atau apa yang kita kerjakan pertama kali? Apa yang kita ingat pertama kali? Jadi kita latih semua hal itu. Ketika saya bangun, saya berusaha melatih pikiran saya. Ketika saya mendusin dari tidur, saya latih pikiran saya. Saya mengucapkan selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Saya coba latih pikiran saya menuju kepada Allah, supaya pada akhirnya saya selalu ingat Allah di atas segalanya. Saudara-saudara, memprioritaskan Tuhan bukan hanya menempatkan Tuhan dalam urutan pertama dalam daftar prioritas hidup kita, tetapi sesungguhnya yang seharusnya dilakukan adalah dalam praktek kehidupan yang nyata sehari-hari, selalu mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Itu yang sudah kita pelajari. Yang kedua, kita belajar bagaimana setelah kita utamakan Tuhan di atas segalanya,
Bahkan urutan prioritas seperti yang kita contoh dari Ishak, yaitu Tuhan, kemudian bangun mesbah, bangun kemah, dan juga gali sumur. Ya, Tuhan, keluarga, pekerjaan, usaha, apapun yang kita kerjakan, termasuk pelayanan. Yang kedua, ini yang Tuhan juga inginkan supaya kita kerjakan sehingga Allah memberkati. Yang kedua adalah sebagaimana yang Tuhan perintahkan, yaitu hukum yang terutama dan kedua, kasih sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Jika kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi juga sesama, maka kita membangun hubungan seperti salib, ke atas baik, kemudian horizontal dengan sesama juga baik. Kenapa dibutuhkan hubungan yang baik kita bangun kepada sesama? Karena pada kenyataan hidup kita itu, kita butuh, kita sebagai makhluk sosial, kita nggak bisa hidup sendiri, kita butuh orang lain. Bahkan dalam kita berbisnis, dalam kita bekerja, dalam segala sesuatu yang kita kerjakan, kepintaran yang kita latih, pendidikan di sekolah dan sebagainya, memiliki kontribusi kecil dibandingkan dengan relasi atau koneksi. Pada kenyataan praktik di dunia kita butuh koneksi, kita butuh relasi. Kalau kita punya hubungan yang baik dengan orang lain, maka urusan kita biasanya akan lebih lancar. Jalan kita dipermudah, segalanya menjadi baik. Karena pada survei kenyataannya, IQ, kecerdasan, kepintaran hanya 15% pengaruhnya. 85% ternyata ditentukan dari hubungan baik dengan orang lain. Nah, dalam hal ini bagaimana kita membangun relasi yang baik itu ada beberapa tips supaya kita juga tetap bangun hubungan yang baik dan kemudian kita bisa memenangkan sebanyak mungkin orang lain menjadi teman kita, bukan musuh kita. Hal yang pertama yang sudah kita pelajari adalah jangan pernah mengkritik yang bersifat melemahkan. Kadang orang suka mulutnya, ya awal pertama niatnya sih baik gitu kan ya, tapi cara menyampaikannya ini kemasannya nggak baik, ya. Kadang-kadang bisa melukai hati orang ngomongnya. Ini yang dipelintir sama iblis begitu. Jadi melemahkan, bukan menguatkan, bukan membangun. Bahkan kadang kita kalau terus-menerus melakukan hal itu cenderung akhirnya bisa ngomongin orang di belakang, menjelek-jelekannya. Nah, kata-kata negatif itu pasti dikenang orang dan membuat orang sakit hati, dan kalau demikian hubungan kita menjadi rusak. Yang kedua, bahwa kita juga perlu belajar memberikan apresiasi yang jujur dan tulus kepada orang lain. Kalau kita tidak melakukan itu dengan kejujuran, dengan ketulusan, maka cuma basa-basi, cuma lip service, orang nggak suka. Orang senang jika memang hati kita selalu tulus. Pujian apresiasi yang tulus sangat membekas, ya, mengenang selamanya, dan semua orang tentu akan senang jika dia dipuji. Jadi ingat, jangan kritik yang melemahkan, dan kasihlah pujian jangan pelit, tapi yang tulus, ya, yang tulus. Kalau enggak nanti cuma mengolok-ngolok kesannya. Yang ketiga, maka kita juga harus menjadi pendengar yang baik. Kalau orang bicara, kasih perhatian. Kalau perlu memang seharusnya tatap mata kita berpandangan dengan dia. Tidak orang ngomong kita lihat sana lihat sini. Orang akan tahu kita tidak menaruh perhatian atas apa yang dia bicarakan. Tersinggung. Nanti lama-lama dia nggak suka ngomong sama kita. Kalau dia nggak suka ngomong sama kita, dia tentu cari orang yang memang mau mendengarkan dia. Dan kita tidak menjadi pertemanan yang baik dengannya.
Karena itu mari kita dengarkan dengan penuh perhatian dan tunjukkan minat kita atas apa yang ia ceritakan ya, dan seterusnya. Yang keempat, kita juga sudah belajar bahwa kita perlu membuat orang lain itu merasa dirinya begitu penting dan berharga. Siapa sih yang gak senang kalau dianggap dirinya itu penting dan berharga, tapi kalau sebaliknya kita anggap dia gak ada artinya bagi kita, ya udah, gak ada arti saya buat kamu. Males saya berteman sama kamu, males saya membangun hubungan dengan kamu, toh saya tidak ada artinya apa-apa buat kamu. Karena itu setiap kali dia menyampaikan pendapat, hargai pendapat itu. Tunjukkan kalau kita menghormati semua pendapat dia, tunjukkan bahwa memang dia itu berarti buat kita. Saya butuh pendapat kamu, saya butuh masukan kamu. Karena tanpa kamu mungkin saya bisa celaka. Dengan kamu memberikan nasihat, saya berpikir, saya akan coba mempertimbangkannya. Kalaupun nanti selanjutnya kita nggak sependapat, ada juga yang harus kita lakukan. Yang kelima kita lanjutkan, yaitu jangan pernah terlibat dalam argumentasi yang berkepanjangan, ngotot. Ya, semakin banyak argumentasi yang kita menangkan, orang semakin kita akan punya sedikit teman. Kenapa? Karena memang orang lihat, ya ini mah orangnya egois, cuma mau menangnya doang sendiri, ngotot terus kalau dia ngomong, dia punya ini dan seterusnya. Setiap kali selalu ingin menang. Di dalam menyampaikan atau berdiskusi atau menyampaikan pendapat itu bukan kompetisi siapa yang menang pendapatnya. Tapi ya udah, nggak usah perlu ngotot ya. Karena kita butuh sebenarnya adalah pertemanan yang baik dan masukan dari dia ya. Karena orang tidak akan suka berteman dengan orang yang egois, kalau ngomong cuma mau pendapat dia saja yang benar dan tanpa mau mendengar pendapat kita. Jadi sekali lagi, jangan pernah ngotot berargumentasi berkepanjangan sama orang. Kalau dia ngomong kayak apa, dia bagaimana, ya udah lebih baik milih ngalah aja lah. Oh gitu ya, terima kasih kalau Anda punya pandangan demikian. Kemudian yang keenam adalah, nah ini tunjukkan respek pada opini dan pendapat orang lain ini, jangan pernah bilang orang lain itu salah. Jangan buat orang merasa kalau saya ngomong saya salah. Lama-lama dia nggak berani ngomong sama kita. Nggak berani ungkapkan pendapatnya kepada kita. Kita hargai apa yang dia sampaikan. Ya. Kalaupun tadi kita nggak sependapat dengan pandangan dia, kita pun bisa sampaikan pandangan kita tapi dengan cara yang santun. Agar tidak terkesan pokoknya pendapat kita yang paling benar, dia salah. Sepertinya kita mau yang paling benar, yang mau didengarkan, tanpa mau mendengarkan yang lainnya. Nah ini pertemanan pun tidak akan bisa langgeng. Orang nggak suka berteman dengan kita. Kalau dengan demikian, maka hubungan kita tidak akan terbangun dengan baik. Ya, tunjukkan bahwa kita menghargai opini pendapat orang lain tanpa menyalahkan pendapatnya. Dan yang ketujuh adalah ini yang kadang susah untuk orang-orang tertentu. Kalau kita salah, kadang banyak orang ngeles. Ya. Bahkan cenderung udah proteksi dulu, defensif begitu kan, bela diri. Wah, begini dan seterusnya. Wong kalau salah beranilah gentleman. Pria wanita sama. Akui aja kesalahannya. Ya. Akui dengan terbuka, segera minta maaf dan komit janji bahwa saya akan perbaiki kemudian. Selesai. Nggak perlu ngeles membela diri kalau kita salah, enggan mengakuinya sambil terus menyalahkan orang lain. Ya, biasanya kayak begitu nyerang. Seperti orang yang nggak lakukan tugas dengan baik,
ya, yang punya 1 talenta, ya, wah dia tahu dia salah, tapi nggak mau mengakui kesalahannya bahwa dia nggak lakukan tugasnya dengan baik. Dia nyerang dulu sebelum dia diserang. Wah, Tuhan adalah Tuhan yang jahat, yang mau menuai nggak menabur. Dengan perkataan kita dihakimi menurut perkataan kita. Kalau engkau tahu aku sudah jahat kayak gini, kenapa lu nggak serahin aja kepada orang yang bisa mengembangkannya? Jadi nggak perlu kita malu untuk mengakui kalau kita berbuat salah. Nggak usah kekeh merasa paling benar, karena sikap demikian nggak disukai siapapun juga. Yang kedelapan adalah ini, timbal balik. Prinsip dalam membangun hubungan itu adalah simbiosis mutualisme, saling menguntungkan, saling memberi, saling menerima. Kalau kita cuma jadi orang yang mau menerima tanpa memberi, nggak ada orang yang suka dengan kita. Kalau kita bisa ditraktir orang, maka satu ketika kita juga perlu mentraktir orang. Karena kalau setiap kali kita ditraktir maunya, tapi nggak pernah mentraktir, orang juga nggak suka ngajak kita. Kan kayak gitu kira-kira gitu ya. Demikian pun juga dalam segala aspek yang lainnya begitu. Jadi kalau kita mau terima berkat dari Tuhan, maka berkat juga tidak kita terima saja, tapi perlu kita menjadi saluran berkat Tuhan. Nah, semua hal ini bila kita kerjakan, maka sebenarnya kita akan bisa mampu membangun relasi yang baik dan memenangkan banyak pertemanan dengan orang lain. Nah, kemudian yang ketiga kita bisa lihat di sini adalah selain kita tadi utamakan Tuhan, bangun relasi yang baik dengan sesama, maka Tuhan mau supaya kita diberkati dan berhasil dalam hidup kita. Buatlah kita ini rencana. Merencanakan tujuan hidup dengan bijaksana. Yang dikatakan dalam Lukas pasal 14 ayat yang ke-28. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Amsal 24 ayat 6, karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang. Dan kemenangan tergantung pada penasihat yang banyak. Saudara, kita bisa lihat bahwa di dalam kehidupan kita ini cenderung orang hidupnya ya udah ngalir aja, jalanin aja, kerjakan aja apa adanya tanpa ada perencanaan yang baik. Kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah perancang yang terhebat. Dia rancang dunia ini, dia rancang kehidupan kita. Dia buat segalanya, bahkan untuk kehidupan dari dulu sampai akhir zaman semuanya sudah ada. Ini bedanya gitu ya. Kristen ini Alkitab kita itu lengkap. Buku dari kejadian awal dunia ini ada. Sampai nanti akan berakhirnya Tuhan sudah punya jelas maunya kayak apa. Nah, banyak orang hidupnya kan gak jelas. Yuk akhirnya mau kayak apa sih? Saya ke depan tuh mau jadi apa? Setahun ini saya mau ngapain? 5 tahun ke depan saya mau ngapain? Setelah itu nanti kita sudah usia lanjut, kita mau jadi kayak apa? Perencanaan sangat penting, karena tanpa perencanaan yang bijaksana, potensi kegagalan akan semakin besar. Tanpa tujuan yang jelas, kita dapat kehilangan arah dan hanya membuang waktu sia-sia. Karena itu jika kita mau berhasil, maka kita harus buat rencana yang bijak dan tetapkan tujuan yang jelas serta minta nasihat dari orang yang tepat. Ini penting. Sebelum kita membuat rencana, maka kita perlu masukan dari orang lain. Dan tentunya nggak sembarangan semua kita dengarkan. Ada teman yang baik, ada teman yang buruk.
Ada teman yang bisa memberikan nasihat bijak, yang membuat kita bijak. Tapi ada teman yang bisa memberi nasihat yang menjerumuskan kita. Hati-hati. Karena pergaulan yang baik, pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Ini penting untuk dapat masukan-masukan yang bijak. Jadi karena itu, pilihlah pendapat-pendapat yang memang akan membuat kita jadi lebih baik. Mari kita rencanakan apa yang menjadi tujuan akhirnya. Allah punya rencana, ketika manusia gagal pun Allah punya skenario. Plan A, plan B. Waktu awal pertama Allah ciptakan manusia, dia kepengen manusia itu dikasih kehendak bebas. Kenapa? Karena Allah nggak kepengen manusia jadi robot. Saya sudah tetapkan setting demikian, tombol semuanya jadi, seperti robot dibuat oleh manusia. Mau kayak apapun bisa. Saya frustasi ketika saya ada komplain beli online. Yang jawab chattingnya adalah mesin. Saya punya masalah apa, ngomongnya ke sana. Sampai saya harus ngajukan komplain, saya harus pilih masalahnya apa. Di antara semua pilihan masalah itu nggak ada yang cocok dengan masalahnya. Jadi saya bingung mau ngapain ini kalau kayak gini. Kemudian akhirnya sempat telepon, sempat email. Tapi waktu kita email, mereka tetap sarankan gunakan 24 jam pelayanan kami, live CS begitu. Tapi saya bilang live CS Anda yang jawab answering mesin. Mesin yang otomatis menjawab. Tidak bisa menjawab apa yang ada. Nah, rancangan manusia ingat terbatas tetap. Ya kan ya, karena manusia nggak bisa jawab persis kan. Itu bagaimanapun juga mesin, ya pasti adalah celah-celah yang tidak bisa mencakup semuanya. Karena itu kita perlu masukan untuk terus mengimprove, memperbaiki, meningkatkan supaya jadi lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Nah, setelah kita tahu tujuan akhirnya apa, Allah punya tujuan akhir dengan kita. Allah kepengen ketika manusia akhirnya gagal, jatuh dalam dosa, maka yang Allah inginkan kembali kepada gambar aslinya. Supaya kita kembali serupa dengan gambarannya. Ya, Roma 8 ayat 31. Bagaimana supaya kita bisa serupa dengan gambaran anaknya. Kembalikan. Supaya kita serupa, memang hidup kita supaya serupa dengan Kristus. Dengan serupa dengan Kristus, maka akan bisa menyenangkan hati Bapa. Nah, itulah rencana Allah dalam hidup kita. Apakah kita punya rencana yang berbeda, bahkan menjauh dari serupa dengan Allah? Enggak cocok nanti kita minta diberkati Tuhan, planning kita diberkati Tuhan, tapi enggak cocok dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Itu sebabnya kita perlu bertanya, Tuhan, dalam saya menetapkan tujuan kehidupan saya ke depan ini, sudah sesuaikah dengan rancangan Tuhan? Setelah kita tahu tujuan akhirnya, kita buat satu rencana juga, sasaran apa yang harus kita lakukan, tahapan-tahapan apa untuk mencapai tujuan tadi. Goals-nya apa? Setelah itu, kerahkan semua potensi kemampuan, daya kemampuan kita untuk bisa berhasil. Kalau kita kepengen berhasil membangun satu keluarga yang baik, maka mari kita buat itu. Gambar diri yang baik. Semuanya baik. Semuanya baik. Dari saya, dari pasangan, dari anak-anak, ke depan keturunan selanjutnya. Bagaimana kita buat itu? Kalau kita ingin gereja ini juga baik, kita punya perencanaan yang baik. Apa yang dibutuhkan dalam gereja ini? Saya tahu apa yang harus dilakukan. Tapi memang kan kita perjuangan kita bukan dengan darah dan daging. Ya kan ya? Ada aja usaha yang akan bisa digagalkan. Demikian pun atas kehidupan kita. Planning kita nggak mudah berjalan. Ada aja yang bisa disimpangkan. Bahkan ketika saat-saat di mana kita punya planning
supaya keberhasilan duniawi tidak melupakan juga Tuhan. Dan Allah berkenan tentu jika kita bisa mempermuliakan Allah dengan keberhasilan hidup kita di dunia. Tapi kadang di tengah-tengah keberhasilan kita dibelokkan. Kita terlena dengan keberhasilan duniawi, akhirnya kita kompromi dengan duniawi, dan akhirnya bahkan kita lebih mengutamakan keduniawian, kemudian meninggalkan Tuhan. Ini iblis selalu berusaha menggagalkan segalanya. Ya. Nah, tujuan itu sangat penting karena dalam permainan pertandingan itu kalau nggak ada tujuan, nggak ada gawangnya, kita cuma lempar bola. Orang nggak suka kalau pertandingan yang ditonton cuma pemainnya lempar bola sana sini tanpa mengarah untuk menciptakan goals gitu. Kehidupan kita sama. Kalau kehidupan kita itu cuma seperti itu, jalani hari-hari kayak gitu, tanpa mengarah kepada apa sasaran yang kita mau capai sampai kita jadi menciptakan sesuatu dan hidup berkemenangan, maka kehidupan kita nggak menarik bagi Allah. Juga nggak menarik untuk menjadi sebuah kesaksian yang mempermuliakan Tuhan. Karena itu yuk mari kita lihat di sini apa tujuan sasaran hidup kita. Goal sasaran adalah cita-cita yang mempunyai batas waktu, yang disertai tindakan nyata untuk mewujudkannya. Tujuan itu membawa kita dari posisi sekarang ke posisi yang akan datang yang kita inginkan. Karena itu Tuhan mengajar juga supaya nggak salah kok kita memiliki impian yang besar tapi terukur. Jangan cuma jadi pemimpi, tapi yang punya gambaran tapi terukur bagaimana bisa mencapainya. Salah satu di antara kesaksian yang ada, Paul Meyer, apapun dia katakan yang jelas kita bayangkan, kita coba visualisasi di kepala kita, saya akan jadi apa. Dulu saya pernah waktu saya menjadi WNA itu yang paling saya inginkan adalah jadi WNI. Simple, terukur aja. Gitu loh. Dulu saya punya masalah adalah nama saya kompleks banget yang buat hidup saya jadi susah. Sampai saya gagal untuk bisa masuk ke sebuah universitas yang saya inginkan. Karena harus ke pengadilan di mana waktu itu saya berjuang sendiri dan akhirnya saya mundur untuk tidak melanjutkan. Terus tekad saya kalau semua beresin surat saya jadi warga negara Indonesia. Padahal saya lebih cinta Indonesia daripada saya lihat orang-orang yang katanya Indonesia. Tapi surat saya membuat saya hidup susah. Tapi puji Tuhan ketika naturalisasi, papa saya meninggalkan satu uang yang bisa membuat saya bisa naturalisasi. Hidup kami waktu itu begitu susah. Tapi setidaknya ada warisan yang diberikan, sisanya membuat saya bisa naturalisasi. Waktu saya naturalisasi saya ganti nama. Waktu itu nama saya 3. Wah pakai nama Mandarin, tapi sekarang ini kelihatannya enak juga ya, ternyata ya nama 3 ya. Gitu. Waktu itu kan sentimennya banget, begitu kan ya. Jadi saya pengen pikir, wah akan lebih mudah buat saya itu kalau saya punya nama Indonesia. Jadi saya bayangin, dan saya yakin dengan bayangan saya itu tadi tuh, ya. Bayangkan kemudian dengan berapi-api Anda inginkan, seperti saya waktu itu inginkan. Kemudian dengan sungguh-sungguh Anda percaya, dan saya yakin itu, kalau seandainya saya sudah WNI, kalau seandainya waktu itu saya sudah ganti nama ini, pasti perjalanan hidup saya akan lebih maju, lebih baik. Nah, puji Tuhan, benar sih saya rasakan seperti itu. Perjalanan hidup saya lebih baik. Kemudian dengan antusias Anda lakukan, maka hal itu akan menjadi kenyataan. Jadi, bayangkan, inginkan, percaya, yakin, kerjakan apa yang kita yakini, sampai itu terwujud. Dengan begitu, kita akan bisa lihat salah satu contoh yang nyata, Presiden Amerika,
John F. Kennedy di tahun 1961 ketika Kongres ia sampaikan di Kongres Amerika pada 25 Mei keinginannya ia bayangkan supaya ada astronot Amerika yang bisa mendarat ke bulan. Wow, luar biasa. Walau itu terwujud 8 tahun kemudian, tapi tentu enggak terwujud demikian saja. Selama kurun waktu 61 sampai 69 pada akhirnya ada 3 astronot dari Amerika yang berhasil mendaratkan ke bulan. Itu ada hal-hal yang dikerjakan sampai akhirnya berhasil. Dan kita lihat sejarah pada waktu itu menceritakan yang namanya Neil Armstrong, cuma pegawai sipil NASA, Letkol Michael Collins, kemudian Edwin Buzz Aldrin berhasil dia mendaratkan dirinya ke bulan. Luar biasa. Jadi hal-hal yang rasanya nggak mungkin bisa aja kalau kita memang punya satu planning yang besar, satu mimpi yang besar, satu usaha untuk melakukan hal itu sehingga hal itu bisa terwujud. Ini yang Tuhan mau juga untuk kita kerjakan. Dengan kita mengerjakan hal itu, hidup kita akan bisa berhasil, diberkati Tuhan. Dengan keberhasilan dan diberkati Tuhan, kita menjadi kesaksian yang mempermuliakan Tuhan sepanjang keberhasilan yang kita capai tetap menurut jalurnya Tuhan. Yang terakhir, kita perlu menentukan pilihan dengan benar. Masih ingat yang pertama, kita mengutamakan Tuhan. Yang kedua, membangun relasi yang baik dengan sesama. Yang ketiga, membuat rencana dengan bijaksana. Yang keempat adalah kita menentukan pilihan dengan benar. Di dalam Ulangan pasal yang ke-30 ayatnya yang ke-19 sampai yang ke-20 dikatakan, Aku Tuhan ya memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Tuhan anjurkan, pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan cara mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya, dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Saudara, kita bisa lihat di sini bahwa dalam hidup kita diperhadapkan dengan tentunya banyak pilihan. Boleh dikatakan hidup ini rangkaian dari keputusan yang kita buat. Ketika kita melangkah, kita menentukan kita punya arah. Saya mau jalan ke kiri, saya mau jalan ke kanan, kita harus menentukan pilihan. Di antara semua tadi kan kita punya pilihan banyak. Salah memilih akan menentukan nanti ke depannya. Kalau kita pilih jalan yang ke sini, ternyata jalan ke sini itu tidak membawa kita kepada tujuan, semakin jauh daripada tujuan yang tadi sudah direncanakan di poin yang ketiga, akan membuat kita tidak bisa mencapai goals-nya, sasaran yang kita inginkan. Jadi kita lihat bahwa firman Allah katakan di dalam 1 Korintus 10 ayat 23, segala sesuatu diperbolehkan. Benar, segala sesuatu diperbolehkan, tetapi bukan segala sesuatu itu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar ya, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jadi dalam menentukan pilihan itu maksudnya adalah
bukan sekedar soal benar dan salah. Ya udah, ini benar kok, boleh kok. Bukan soal benar salah, boleh tidak. Tapi lebih jauh daripada itu adalah ada parameter, ada ukurannya. Yaitu apa? Yaitu berguna atau juga tidak berguna. Kemudian hal ini membangun atau meruntuhkan. Kalau kita diperhadapkan dengan tadi kehidupan atau kematian, berkat atau kutuk, kepada kita diberikan kehendak bebas untuk menentukan pilihan. Kita mau pilih yang mana? Allah mungkin akan membiarkan kita untuk menentukan pilihan, tapi dalam kasus-kasus tertentu memang Allah bisa memaksakan apa yang Dia mau dalam hidup kita, sehingga kita tidak lagi punya kemampuan untuk memilih. Tapi akan lebih terpuji adalah dan akan lebih menyenangkan ketika kita menentukan pilihan yang sejalan dengan apa yang Tuhan ingin kita memilihnya. Tadi dikatakan di Ulangan, pilihlah kehidupan. Allah berharap yang diharapkan adalah orang Israel itu memilih kehidupan. Supaya janji Tuhan itu tergenapi. Dia sudah berkata kepada Abraham, Ishak dan Yakub untuk bisa memberikan tanah Kanaan itu kepada Israel dan keturunannya. Aku berharap itu yang kau pilih. Dengan cara apa? Mengasihi Tuhan tadi. Dengan cara apa? Mendengarkan taat. Dengan cara apa? Berpaut, nggak berpaling dengan yang lain. Tetap utamakan Tuhan. Hubungan sesama, kalau yang pertentangan seperti Ishak, ya mau cari ribut doang, udahlah, kenapa gua ngalah aja lah. Ini sumur gua capek-capek gali tapi dianggap dia punya, ya sudah, nggak napalah daripada gua bertengkar. Lebih baik pilihan seperti yang saya katakan, prinsip hidup saya, lebih baik saya yang kalah daripada iblis yang nggak kamguan gua. Kalau iblis yang menang, mendingan gue yang kalah daripada iblis yang menang. Karena kenapa? Musuh kita, lawan kita itu bukan sesama kita, tapi penguasa-penguasa di udara yang ingin menjatuhkan kita, yang ingin mengadu domba kita, yang ingin merusakkan relasi yang ada. Karena itu yuk kita buat semua ini. Dan yang tadi yang keempat adalah bagaimana penting bagi kita untuk menentukan pilihan dengan benar. Jadi ingat, pilihan yang harus kita lakukan itu bukan soal boleh tidak, benar salah. Tapi pertanyakanlah, apakah ketika saya menentukan ini berguna apa enggak? Apakah yang saya lakukan ini nantinya kalau saya pilih yang ini, itu membangun atau tidak? Ketika kita memutuskan sesuatu, apakah hal itu juga akan membangun diri saya? Akan membuat saya jadi lebih baik ke depan? Atau tidak? Apakah juga hal itu bisa membuat orang lain terbangun, baik atau tidak? Atau dengan apa yang saya lakukan orang lain menjadi lemah? Kalau apa yang saya lakukan membuat orang lain jadi lemah, lebih baik itu yang tidak saya lakukan. Kan itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus tentang makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Bolehkah orang Kristen, orang percaya makan persembahan yang telah dipersembahkan kepada berhala? Rasul Paulus menasehatkan, kamu yang sudah rohani, hendaklah kamu menguasai dirilah. Orang lain kalau ngelihat kamu makan persembahan yang sudah dipersembahkan kepada berhala, nanti dia jadi syak, batu sandungan. Jadi kalau aku lebih baik aku nggak makan daripada nanti jadi lemahkan orang. Nah, ini prinsip menentukan pilihan. Berguna tidak, membangun tidak. Jika berguna dan membangun, itu yang kita pilih. Jika itu mendatangkan kebaikan kehidupan,
masa depan yang diberkati Tuhan, itu yang kita kerjakan. Jangan mau-maunya kita. Jangan cuma mencari kesenangan, kenyamanan sesaat. Sekali lagi, orang yang berhasil tidak pernah ada sejarahnya tercatat di Alkitab maupun di dalam kehidupan nyata di dunia ini. Yang bisa berhasil karena hidupnya dipilih dengan kenyamanan. Orang harus investasikan waktu, harga dibayar untuk melakukan segala sesuatunya agar kehidupan kita ke depan jadi lebih baik. Jadi cenglilah, jangan bocengli. Jadi orang gentleman lah. Kalau mau diberkati Tuhan ada harga yang harus dibayar. Kalau mau berhasil ada harga yang harus dibayar. Kalau mau maju ada harga yang harus dibayar. Semakin tinggi harga, orang bilang di dunia ini nggak bisa dibohongin. Harga yang lebih mahal memang kualitasnya lebih baik. Kalau cuma berani harga murah, kualitasnya ya biasa-biasa saja. Bahkan mungkin jelek. Maka sebenarnya kalau salah pilih, kalau kita beli tas yang harganya, dulu kan saya jualan tas, modal 30.000 saya jual 50, modal 50 saya jual cepet, modal cepet saya bisa jual nope. Atau setidak-tidaknya minimal 30% keuntungan buat orang dagang. Tapi tahu enggak, kualitasnya beda. Mungkin bentuknya mirip, casingnya sama, warnanya sama. Ada LV yang, tas LV yang tiruan, cuma 300.000. Tapi LV yang benar kan bisa puluhan bahkan ratusan juta. Ya paling tidak jutaan lah. Gitu. Beda. Tapi kalau kita beli jelek, cepat rusak. Bayangkan, kalau harganya 50.000 baju kita cuma bisa tahan 1 bulan, sebulan lagi ganti, coba 1 tahun berapa? 50 lakpe, beli 1 kali lakpe bisa 5 tahun kali. Jadi kadang-kadang kita dibodohi. Salah menentukan pilihan. Kalau saya cuma berpikir saya lebih memilih dan berani bayar kualitas. Bukan sekedar harga. Kalau belum bisa beli yang kualitas baik, tahan diri sampai bisa beli yang berkualitas. Jauh lebih baik. Demikian artinya hal yang lebih baik yang berguna kita kerjakan. Nah, jika semua tadi kita kerjakan, wah, kita akan menemukan keberhasilan dan kehidupan yang diberkati Tuhan. Amin. Tuhan Yesus berkati. Mari kita bangkit diri.